Tanaman ini adalah tanaman kumis kucing yang sering disebut dengan Orthosymphon steminus Benth. Tanaman ini berasal dari Afrika. Kemudian tanaman ini menyebar ke wilayah Asia dan Australia. Kenapa diberi nama kumis kucing? Karena tangkai dari sari bunga kumis kucing memanjang keluar dari mahkota bunganya, sehingga menyerupai kumis dari hewan kucing. Tanaman kumis kucing juga memiliki istilah lain. Dalam bahasa Inggris disebut kidney plants, dalam bahasa Sumatera disebut giri-giri merah, dalam bahasa Jawa Timur dan Jawa Tengah disebut remujung, dan dalam bahasa Madura disebut songot koceng. Di Indonesia terdapat 3 jenis tanaman kumis kucing. Yang pertama, kumis kucing berbunga ungu. Yang kedua, kumis kucing berbunga putih dengan corak ungu. Dan yang ketiga, kumis kucing berbunga putih. Tanaman kumis kucing ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu bunga, batang, daun, akar, biji. Bunga memiliki ukuran mahkota sekitar 13 sampai dengan 27 mm. Dengan ciri bagian atas mahkota ditutupi oleh bulu-bulu yang halus dan pendek, di mana bulu-bulu ini akan berubah warna seiring waktu, mulai dari ungu hingga ke putih. Batang tanaman kumis kucing berbentuk segi empat dengan permukaan yang hampir semuanya berbulu dan bisa tumbuh panjang hingga 2 meter, serta memiliki akar tunggang. Daun dari tanaman kumis kucing merupakan salah satu bagian yang sering digunakan. Memiliki berbagai macam bentuk, mulai dari oval, lonjong, sampai belah ketupat. Permukaan atau bagian bawah dari tanaman ini memiliki permukaan yang halus dengan bulu-bulu yang halus juga. Biji tanaman kumis kucing berwarna kehitaman, bentuknya pipi dan juga lonjong. Ukurannya 1-2 mm ataupun lebih. Dahulu, orang Indonesia menggunakan tanaman kumis kucing sebagai obat herbal tradisional. Bagian yang sering digunakan adalah bagian daun. Banyak sekali kandungan yang terdapat di dalam daun dari tanaman kumis kucing. Seperti minyak atsiri berfungsi sebagai anti nyeri, anti infeksi, dan pembunuh bakteri. Ada flavonoid yang berfungsi sebagai melindungi struktur sel, antibiotik, meningkatkan efektivitas vitamin C, dan antivirus. Adanya Orthosymphon glycosida yang berfungsi sebagai diuretik dan antiinflamasi. Lalu ada sampionin sebagai antiseptik. Adanya garam kalium sebagai metabolisme energi, katalisator sintesis glikogen dan protein. Lalu ada myoinositol sebagai aktivitas lipotropik, mengatur respons sel terhadap rangsangan dari luar, transmisi saraf, dan pengaturan aktivitas enzim. Tanaman kumis kucing ini tidak dianjurkan untuk ibu yang sedang mengandung, serta orang yang setelah meminumnya menimbulkan alergi sebaiknya dihentikan untuk mengkonsumsinya. Cara penggunaan tanaman kumis kucing, kalian hanya memerlukan bagian daunnya saja. Kalian bisa merebus daunnya secara langsung, ataupun kalian bisa mengeringkannya terlebih dahulu, lalu diseduh dengan air panas. Setelah itu, teh herbal tanaman kumis kucing siap disajikan. Tanaman kumis kucing sudah jarang sekali terlihat di daerah perkotaan, maka dari itu kita harus melestarikannya. Untuk membudidayakan tanaman kumis kucing, kalian hanya perlu tanaman kumis kucing, pot berisi tanah, dan air. Cara penanaman ini disebut stek atau cutting. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah memotong sebagian tanaman kumis kucing. Setelah itu, kalian tanamkan di pot berisi tanah yang sudah disiapkan. Lalu siramkan air hingga terendam, karena tanaman kumis kucing ini belum memiliki akar. Setelah 3-4 hari, tanaman kumis kucing sudah tumbuh.
Sampai di sini dulu perkenalan dengan si kumis kucing. Ingatlah, tanaman ini memiliki bunga seperti kumis kucing dan salah satu tanaman yang bermanfaat. Jadi, teruslah menjaga kelestariannya. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa.